semua ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Anak semua, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Afika, Hadirku. Pelangi, Adam. Ya, alhamdulillah. Semuanya ada semua ya. Iya. Oke, baik anak-anak semua. Jadi materi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu ya, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Tapi pada hari ini kita akan masuk ke sifat-sifat Allah. Jadi dalam hal ini materi kita masih berkaitan dengan iman kepada Rasul. Apakah di antara kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa sih pengertian iman kepada Rasul itu? Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Azza telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Iya, jadi itu ya pengertian iman kepada Rasul, bahwa meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyunya sebagai petunjuk umat manusia di dunia ya. Adapun tujuan pelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat Rasul Allah. Dan tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan sifat-sifat Rasul Allah. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi ini, saya mau bertanya dulu. Adakah di antara kalian mengetahui sifat-sifat apa saja sih yang dimiliki oleh para Rasulullah? Siapa yang bisa jawab? Ayo silakan. Sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para Rasul Allah adalah: 1. Sidik yang artinya jujur. 2. Amanah artinya terpercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Fatana artinya jelas. Iya, bagus sekali ya. Sifat-sifat Rasul itu dia bisa dikelompokkan menjadi dua macam ya. Pertama, sifat wajib Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Jadi apa sih pengertian sifat wajib Rasul itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, sifat wajib Rasul itu adalah sifat-sifat yang terpuji ya, yang dimiliki oleh para Rasul ya, sebagai manusia untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Jadi sifat-sifat ini dia sebagai bukti ya kesempurnaan karakter dan kepribadian Rasul, sehingga mereka layak dijadikan sebagai teladan bagi umat manusia. Itu ya, dinamakan dengan sifat-sifat wajib Rasul. Sekarang kita masuk ke sifat wajib Rasul. Jadi sifat wajib Rasul itu ada 4 ya. Ada 4 ya? Ya, ada 4. Seperti yang dijawab temanmu tadi, Pelangi ya, sudah dijawab. Ya. Jadi yang pertama yaitu sifatnya Ini jujur. Berarti dalam hal ini para rasul itu dia selalu berkata benar, ya, jujur, baik dari ucapan maupun perbuatan.
Ya. Ya. Jadi dalam hal ini Rasul tidak pernah berdusta. Kemudian sifat yang kedua yaitu amanah. Dapat dipercaya. Ya, amanah itu artinya dapat dipercaya. Maksudnya apa? Jadi para rasul itu dapat dipercaya dalam segala hal baik dalam menjalankan tugas dari Allah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sifat keempat yaitu Matan artinya cerdas. Maksudnya cerdas di sini para rasul mempunyai kecerdasan ya dalam memahami segala wahyu yang diterima dari Allah. Kemudian juga para rasul sebagai pemimpin umat Islam. Dan para rasul juga dia bisa menjawab segala persoalan yang terjadi di kalangan umatnya ya dengan cara yang bijaksana. Jadi bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke contoh sikap ya. Contoh sikap yang mencerminkan sifat-sifat wajib rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sidik ya. Sidik dalam hal ini jujur. Itu sikap yang selalu mencerminkan kita bersikap jujur ya dan tidak pernah berbohong. Misalnya memberikan informasi palsu atau bohong ya kepada teman, kepada orang tua, bahkan kepada guru. Baik, lanjut ke contoh sikap yang kedua, amanah. Ya, amanah dalam hal ini menjaga kepercayaan ya orang lain dengan baik. Misalnya dalam lingkungan sekolah seperti apa? Misalnya kalian dikasih tugas sama ibu gurumu, apa yang kalian lakukan? Kerjakan. Ya bagus, kalian mengerjakannya dengan baik. Kemudian tanggung jawab dan hasilnya pun harus bagus. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tabligh. Menyampaikan informasi apa adanya. Menyampaikan informasi ya seutuhnya. Menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa menyembunyikan kebenarannya. Misalnya seperti apa anak-anakku semua? Misalnya menyampaikan ya dalam lingkungan sekolah saja. Misalnya menyampaikan pesan guru ya kepada teman-temanmu di dalam kelas apabila ada informasi penting ya. Kemudian juga apa lagi contohnya dari orang tua ya, kalau misalnya ada informasi yang ada di sekolah. Baik, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Di sini akan ibu bagi beberapa kelompok ya, terdiri dari kelompok 5 orang. Tugasnya kalian di sini yaitu ada beberapa kartu pasangan di sini yang tentunya sebentar saya bagikan. Tugasnya Anda sebentar mencari kecocokan dari kartu tersebut. Kemudian ditempelkan di kertas karton yang telah ibu sediakan. Bisa ya? Bisa. Setelah Anda menyelesaikan tugasnya, tiap kelompok menyelesaikan di depan. Ibu bagikan ini
Sekalian, sekarang kalian ya waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, saya persilakan kepada kelompok 1. Silakan presentasikan. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. 1. Sidik, jujur. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Jawab pertanyaan obatnya. Rasul hasil dari diskusi kami lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pindah ke kelompok 2. Sifat-sifat wajib Rasul ada 4. 1. Sidik artinya jujur. Contohnya, kejujuran ini mencakup pertanyaan, perbuatan, dan keyakinan mereka. Rasul ajaran kepada umat manusia. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan logika cerdas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita. Sifat-sifat wajib Rasul ada 4. 1. Sidik artinya jujur. Contohnya, kejujuran ini adalah manusia. Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan saya sangat mengapresiasi akan hal itu karena saya melihat dari kegiatan ini kalian bisa bekerja sama dengan teman, berkolaborasi dengan baik ya teman-teman dalam menyelesaikan tugas ini. Jadi saya langsung akan memberikan nilai ya terhadap hasil kerja kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1 ya, kerja kalian sudah bagus, kerja kelompoknya juga sudah bagus, dan saya langsung beri nilai ya, nilainya 85. Dari sedangkan kelompok 2 ini juga cukup bagus juga ya, kelompoknya juga bagus dan pemaparan materinya juga bagus. Saya beri nilai 87. Sedangkan kelompok 3 bagus juga ya, bagus juga pemaparan materinya juga bagus. Saya beri nilai 85. Baik anak-anakku semua, dari pelajaran hari ini ya, sebelum Ibu menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada anak-anakku semua, apakah pelajaran hari ini sudah dimengerti atau belum? Sudah. Sudah dimengerti ya. Tapi alangkah baiknya coba salah satu kelompok coba berikan salah satu contoh ya, salah satu contoh yang menggambarkan sifat Rasulullah yang amanah ya, yang amanah. Coba Aisyah jawab apa itu contohnya yang mewakili sifat Rasulullah dapat dipercaya ya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin yang dipercaya oleh masyarakat Quraisy, diangkat menjadi Rasul. Iya, bagus sekali ya keterangan dari Aisyah. Jadi saya kira bisa dimengerti ya pelajaran hari ini. Bisa ya? Ya. Baik anak-anakku semua. Jadi dari pelajaran hari ini Ibu bisa simpulkan ya, sebelum Ibu menutup pelajaran, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa sifat-sifat wajib Rasul diantaranya sidik,
ini pelajaran kita. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, tapi pada materi yang berbeda ya. Kita masuk ke bab 8, yaitu akhlak terpuji. Dan sebelum kita untuk pelajaran ini, marilah kita berdoa. Bisa pimpin ke kelasnya. Semua pelajaran hari ini cukup dan sampai sini, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagus sekali. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa seperti semula. Ayo kita kelas, pimpin teman-temannya. Seluruhnya siap. Gerak. Berdiri tempat. Gerak. Untuk menambah kerinduan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib masyarakat. Ayo maju, maju. Anak semua, sebelum kita masuk materi, ibu absen terlebih dahulu ya. Kita, adikku, Pelangi, Adam. Jadi hari kita belajar masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu ya, beriman kepada Rasul. Tapi pada hari ini kita masuk ke materi sifat-sifat Rasul. Jadi anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke sifat-sifat Rasul ini, ibu ingin bertanya kepada anak-anakku semua, masih ingatkah pelajaran yang lalu mengenai iman kepada Rasul? Ada yang bisa jawab apa pengertian iman kepada Rasul? Adalah meyakini dengan bahwa Allah Alaihissalam telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Iya, dari itu ya pengertian dari iman kepada Rasul. Bapak semua, jadi materi hari ini yaitu berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada dua tujuan yang bisa
kita ambil ya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat Allah. Sedangkan tujuan yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan sifat-sifat Rasul Allah. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, adakah yang tahu sifat-sifat apa saja yang dimiliki Rasul yang Anda ketahui? Allah adalah yang artinya jujur, dua amanah artinya percaya, tiga ahli artinya menyampaikan, empat tanah artinya di atas. Iya, itu ya jawaban dari temanmu Syarul. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh sifat-sifat Rasul. Ibu jelaskan di sini yang anak-anakku semua. Jadi sifat-sifat Rasul dapat dikelompokkan menjadi 2 macam ya. Ada sifat wajib dan ada sifat syar'i. Apa itu yang dinamakan dengan sifat wajib? Yaitu sifat wajib Rasul adalah sifat-sifat mulia yang pasti dimiliki oleh para Rasul Allah sebagai manusia pilihan ya, untuk menyampaikan risalahnya. Jadi sifat-sifat wajib ini dia menunjukkan kesempurnaannya karakter atau kepribadian para Rasul sehingga mereka layak dijadikan teladan oleh umat manusia. Baik anak-anakku semua, jadi sifat wajib di sini dikelompokkan menjadi 4 sifat ya. Ya, 4 sifat. Di mana sifat yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur. Berarti dalam hal ini Rasul itu dia berkata selalu jujur dan baik ya dalam ucapan maupun dalam perbuatannya. Kemudian sifat yang kedua yaitu amanah. Ya, amanah berarti dia dapat dipercaya. Ya, maksudnya apa anak-anakku semua? Dapat dipercaya dalam segala hal ya, dalam segala hal yang baik. Ya, dalam menjalankan tugas dari Allah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat yang terakhir, sifat fatana. Artinya apa? Cerdas. Bagus sekali. Jadi cerdas maksudnya di sini mereka para rasul ya memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dalam memahami wahyu Allah. Kemudian para rasul juga ini dia merupakan pimpinan umat atau khalifah ya, khalifah di muka bumi sebagai khalifah umat muslim. Dan para rasul juga ini dia diberikan kecerdasan dalam menghadapi berbagai persoalan ya di dalam kehidupan umatnya dan diselesaikan dengan cara apa? Bijaksana, tidak berpihak kepada siapapun. Baik, sekarang kita masuk ke sikap ya. Ya, jadi di sini Ibu ingin menyampaikan beberapa contoh yang bisa diambil dari sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul. Misalnya sikap yang pertama yang bisa kita ambil yaitu sidik ya. Nah, sidik kan kita sudah tahu apa artinya ya, jujur tak? Ya. Misalnya tidak memberikan informasi palsu ya. Tidak memberikan informasi palsu atau berbohong kepada orang lain, kepada teman, kepada guru, kepada orang tua. Kemudian contoh sikap yang kedua yaitu amanah ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Berarti dia dalam hal ini kita selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Contohnya seperti apa? Misalnya ibu guru memberikan tugas PR ya, itu harus dikerjakan dengan baik.
memberitahukan rahasia temanmu kepada orang Baik. Dan yang terakhir, contoh sifat yang mencerminkan Fatana. Fatana tadi apa artinya? Cerdas. Berarti dalam hal ini kita sebagai manusia menggunakan akal ya dan kecerdasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa bantu ibu? Ayo. Seperti satu, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, menyelesaikan masalah teman dengan cara ya tidak. Sekarang ibu akan membentuk 3 kelompok ya, yang terdiri dari kelompok. Ada ibu akan memberikan beberapa lembar tugas soal, anda kerjakan di situ bersama kelompoknya. Kemudian sebentar selesai anda berdiskusi, anda presentasikan tiap kelompoknya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ada masalah? Baik, anak-anak semua, kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Kita langsung presentasikan saja ya. Kita mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Sifat wajib Rasulullah adalah A. Sifat artinya jujur. Pada artinya menggunakan akal dan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah. B. Mengatur patuh dengan dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita beralih di kelompok 2. Ayo kelompok 2. 1. Sifat wajib Rasul Allah ada 4, yaitu A. Sidik artinya jujur. B. Amanah artinya terpercaya. C. Tabligh artinya menyampaikan. D. Fathana artinya cerdas. 4. Fathana A. Membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran dengan sabar dan bijaksana. B. Mengatur waktu dengan baik antara belajar, bermain dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke kelompok 3. Sifat wajib Rasul Allah ada 4, yaitu A. Sidik artinya jujur. B. Dan bijaksana. D. Mengatur waktu dengan baik antara belajar, bermain dan beribadah. C. Menyelesaikan konflik dengan termasuk dari benar tanpa memilihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pun hasil ya, hasil kerja kelompok kalian, ibu bisa memberikan nilai ya, nilai di mana kelompok
kelompok 1 sudah mengerjakan tugas dengan baik, kemudian bekerja bersama juga dengan baik, dan pengetahuan juga sudah baik. Jadi ibu beri nilai 90. Berikan tepuk tangan. Begitupun juga di kelompok 2 sama juga yang di kelompok 1 ya, sudah bagus semua. Nilainya juga saya beri 90. Sedangkan untuk kelompok 3, walaupun laki-lakinya masih cenderung ada yang loyo-loyo, tapi ya alhamdulillah nilainya juga cukup bagus ya. Jadi saya beri nilai 90 juga. Jadi sebelum diberikan kesimpulan, coba kelompok 1 ya, coba berikan salah satu jawaban yang berkaitan dengan sikap ya, yang mencerminkan sikap Rasul yang berkaitan dengan sinik. Coba yang ini laki-lakinya bisa jawab sikap yang bisa mencerminkan kita melakukan sesuatu yang salah, misalnya saat terlambat datang di sekolah. Mulai yang dapat kita ambil ini hari bahwa sifat-sifat wajib Rasul Allah yang telah Anda paparkan tadi, yang terdiri dari sidik, amanah, tauhid, dan khotana, itu merupakan karakter ya, karakter para Rasul yang menjadi keharusan bagi para Rasul sebagai utusan Allah. Baik, karena itu semua, saya kira pelajaran hari ini cukup sekian ya. Insya Allah minggu depan kita kembali lagi, tetapi pada materi berikutnya, yaitu kita masuk ke materi al-akhlak yang terpuji. Jadi sebelum ibu menutup pelajaran, marilah kita membaca Al-Fatihah. Baik, anak-anakku semua, sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah yang dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah, saya kira yang hari cukup ya.